Shalom. Mari kita mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus mengizinkan kita, memberikan kepada kita semua kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari saudara, kepada kita semua yang sudah hadir untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, mari kita mulai ibadah ini dengan sukacita dengan lagu pujian. Penyertaan-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Mari kita serukan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu kita naikkan lagu pujian ini sekali lagi dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu ini.
kami datang di hadapan-Mu, ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk kasih, setia, dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tetapi semuanya karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Bapa di surga, inilah kami dengan segala kehidupan kami. Kami rindu untuk menikmati setiap pujian kami. Kami rindu menikmati pertemuan dengan Engkau lewat ibadah tengah minggu kami pada hari ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan lingkungan di mana kami beribadah. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau yang menjamah, Engkau yang mengurapi kepada kami, sehingga janganlah kami beribadah menjadi sia-sia, tetapi kami rindu Tuhan, kehidupan kami Engkau ubahkan semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami undang Engkau hadir di tengah di mana kami beribadah, baik kami yang sedang dalam perjalanan pulang, baik kami Tuhan yang beribadah di dalam rumah, baik kami yang masih di kantor. Bapa di surga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memenuhi kepada sukacita kami, sehingga ya Bapa, ibadah yang kami lakukan ini menjadi kepujian, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, jadikanlah kami juga saksi-Mu, terang-Mu bagi keluarga kami, bagi sanak saudari kami, famili dan handetolan kami, sehingga semakin banyak orang yang mengenal kepadamu dengan kami Tuhan berusaha untuk membagikan ibadah kami ini kepada teman-teman kami yang lain, kepada saudara-saudara kami, sehingga kami rindu ya Bapa, keluarga kami, saudara-saudara kami menerima dan mengenal Engkau. Terlebih lagi ya Bapa, biarlah keselamatan itu boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai ya Bapa ibadah tengah minggu kami pada hari ini. Urapilah ya Tuhan, kuasailah ya Bapa, sehingga dari awal sampai pada penghabisannya, biar akhirnya Roh Kudus-Mu yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara semua menerima anugerah yang daripada Tuhan? Haleluya. Saya dan juga kita semua percaya Tuhan Yesus menganugerahkan kehidupan yang baik kepada kita. Untuk itu jangan lagi kita undur mengikut Tuhan. Mari kita puji Dia, mari kita agungkan Dia. Engkau baik. Syukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau
Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik? Amin, haleluya. Dia baik di dalam kehidupan kita dan dia teramat baik di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita serukan, kita nyanyikan Allah itu baik. Yesus kita luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, mari kita mendekatkan diri sebagai bukti kita mengasihi kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dan hebat di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar firman yang tersampaikan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berlalu,
Ya Aba, ya Bapa, kami datang kepadamu memohonkan agar Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami selama pemberitaan firman tersampaikan. Biarlah kami duduk dengan diam, menaruh hormat kepada pemberitaan Injil-Mu yang akan disampaikan oleh hamba yang Engkau telah pilih. Biarlah kami menjadi murid yang mendengar setiap teguran, setiap nasihat, setiap didikan, agar kami dan iman kami semakin bertumbuh dan semakin Tuhan kuat di dalam Tuhan. Kami semakin teguh mengikut dan mengenal kepadamu. Bapa, hamba-hambamu yang Engkau persiapkan untuk memberitakan firman-Mu pada hari ini, kami percaya Tuhan, bukan dia lagi yang berkata-kata, tetapi oleh penyertaan-Mu di dalam kehidupannya, Engkaulah yang berbicara melalui hamba-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan setiap firman yang tersampaikan menjadi rema, menjadi kekuatan, mengubahkan kepada kehidupan kami, sehingga kami menanggalkan kehidupan kami yang lama dan kami mau masuk dan berubah kepada kehidupan kami yang baru, yaitu kehidupan yang semakin indah dan semakin heran di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa kami kepadamu, kami buka Tuhan hati kami, bejana kehidupan kami untuk diisi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan,
Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sudah mendengar kisah Nabi Nuh dan bahteranya berkali-kali. Tetapi ini merupakan renungan yang penting kita renungkan bersama, mengingat bahwa Tuhan Yesus telah menyebut kejadian Nuh itu, peristiwa Nuh itu sebagai tanda kedatangannya kedua. Tuhan mengatakan pada saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus, maka bumi ini telah menjadi rusak oleh perilaku manusia. Begitu rusaknya sehingga Tuhan berikhtiar pada zaman Nuh untuk menghabisi seluruh dunia, seluruh manusia, seluruh yang bernyawa. Kehidupan yang dijalankan oleh manusia menjelang kedatangan Tuhan Yesus benar-benar kehidupan yang sangat rusak. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada saudara dan juga kepada saya bahwa kita harus bersiap menjelang kedatangannya kedua kali. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu ketika dia menjejakkan kaki di bumi ini, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak akan ada lagi makhluk atau manusia yang bisa bertahan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bumi ini menjadi hancur lebur. Langit pun menjadi hancur lebur. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Di situ dikatakan saudara, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita bersedia berkenan kepada Nuh dan menyelamatkan dia, istrinya, anaknya dan mantunya. 8 orang Tuhan selamatkan dari amarah Tuhan yang ditumpahkan ke dunia, yaitu air bah yang sangat dahsyat. Mengapa? Karena kita melihat perilaku kehidupan Nuh adalah seorang yang tidak bercacat celah di hadapan Allah. Dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang suci, dia adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Dan ini diingatkan lagi di dalam 2 Petrus 3 tadi. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua, itu sudah nyata di depan pintu. Kita melihat saudara satu demi satu, segala yang dulunya menjadi rahasia, kini tidak menjadi rahasia lagi. Segala sesuatu yang kita belum mengerti, nubuat-nubuat yang masih seperti termeterai, kini tidak dimeteraikan lagi. Ketika kita membacanya, kita mencari tahu, maka Tuhan memberitahu kepada kita. Dan satu kesimpulannya, kita harus mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Mencintai Allah itu berarti tidak mengasihi dunia. Tidak memberi hati kita, pikiran kita, kehidupan kita
untuk segala nafsu duniawi, saudara. Itu harus hilang lenyap dan kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tidak dikuasai oleh daging. Sebab tidak ada satupun manusia yang dapat tahan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Seperti dikatakan, pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Bumi serta segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari Nuh bagaimana dia mengasihi Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menyuruh dia untuk membuat bahtera di atas gunung. Sesuatu yang terasa mustahil. Terasa sangat jauh dari pikiran normal manusia. Orang biasanya membangun kapal laut atau bahtera itu di tepi pantai. Mengapa Tuhan harus menyuruh membuat di atas gunung? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di atas gunung berarti di atas perlindungan Tuhan, pertolongan kita, gunung batu yang teguh. Saudara, kerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Itulah yang Tuhan gambarkan dari ketaatan Nuh dan keluarganya untuk membangun bahtera. Kalau kita perhatikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sulitnya tugas yang diemban oleh Nuh dan keluarganya. Bagaimana 8 orang, 4 diantaranya wanita, harus memotong pohon-pohon, menggergajinya, membentuknya. Bagaimana dia harus membuat sampai 3 tingkat. Semua harus tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan mau harus dikerjakan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di balik itu saudara, ketika Nuh dan keluarganya mengerjakan keselamatan, di sana ada kesaksian. Di sana ada seruan bagi seluruh umat manusia yang melihat bahtera itu. Mereka mungkin mengolok-olok, tetapi itu adalah kesempatan bagi Nuh dan keluarganya untuk bersaksi tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan. Di atas gunung itu, entah untuk berapa lama, tetapi saya percaya Nuh dengan ketaatannya telah menjadikan segala apa yang dikerjakan berhasil. Karena bukan dia, bukan anak-anaknya, bukan istri dan mantu-mantunya yang sendirian bekerja, tetapi Allah menyertai. Pertolongan Tuhan meneguhkan, menguatkan, membuat semua yang diperintahkan oleh Allah kepada Nuh dapat ia laksanakan dengan baik. Tuhan Yesus berkata saudara, di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44 demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui kapan, hari dan tanggal Tuhan Yesus datang.
Namun Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa sebelum dia datang, seorang antikris akan muncul. Dia akan memerangi orang-orang percaya, namun orang-orang percaya juga akan memerangi dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menjelang Tuhan Yesus datang, tak ada yang satupun yang tahu. Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku pun tidak tahu kapan, tanggal, dan waktunya. Hanya Bapa yang tahu. Mengapa demikian? Karena selama di sana masih ada orang-orang yang mau mendengar, orang-orang yang mau percaya dan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Allah kita memilih untuk menyelamatkan orang itu, meskipun jumlah bilangannya sangat sedikit. Itulah sebabnya keputusan kapan Tuhan Yesus datang itu bukan berada di tangan Yesus, tetapi di kehendak Bapa saja. Waktu Bapa saja yang menentukan. Tak ada satupun manusia bisa tahu kapan itu selamat. Beberapa minggu yang lalu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang dukun dari India mengatakan bahwa kiamat akan terjadi tanggal 29 Juni. Ternyata tidak jadi. Barangkali karena panitianya kurang siap. Tapi dia juga dengan seenaknya mengatakan diundur sampai Agustus. Itu menggelikan. Banyak orang sudah meramal tanggal segini akan datang Tuhan Yesus. Tanggal segini akan kiamat. Kita tidak perlu mendengar. Yang kita perlukan adalah berjaga-jaga. Yang kita perlukan adalah hidup seperti Nuh, tidak bercela, mengejar kekudusan, hidup saleh dan benar. Ini yang Tuhan Yesus sedang cari, bukan orang yang setengah-setengah. Saudara, sebelum Tuhan Yesus menjejakkan kakinya di bumi ini, ya saudara, maka dan mencurahkan amarahnya, maka Tuhan akan menyuruh malaikatnya untuk membunyikan sangkakala yang terakhir. Di sana dari 4 penjuru bumi, malaikat-malaikat akan mengumpulkan anak-anak Tuhan. Mula-mula orang yang telah mati di dalam Tuhan Yesus, baru kemudian yang masih hidup akan diubahkan dengan tubuh baru yang penuh dengan kemuliaan. Inilah peristiwa yang sering kita dengar sebagai pengangkatan. Kita akan diangkat dan bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan permaisana. Dan baru sesudah itu Tuhan akan menjejakkan kakinya di bumi. Peristiwa pengangkatan inilah yang digambarkan sebagai Nuh masuk ke dalam bahtera. Sebab apa? Ketika air bah itu dicurahkan, dia dan seluruh keluarganya menjadi selamat. Oleh sebab itu, mari saudara, kita sungguh-sungguh lebih lagi hidup bergantung dan percaya kepada Tuhan. Jangan undur, jangan goyah. Kesusahan-kesusahan yang datang dan kengerian-kengerian yang kita dengar memang itu harus terjadi. Tetapi yang terutama, kita bersandar kepada Tuhan. Kita letakkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah bahtera yang kita bangun, yaitu mengerjakan keselamatan di hadapan banyak orang, boleh menjadi kesaksian yang kiranya boleh menjamah hati orang-orang yang belum percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang terakhir tertulis dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan
yang setia berjaga-jaga. Tuhan Yesus berkata, jika ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Jika ada 2 orang yang sedang mengilang minyak zaitun, 1 ditinggalkan, 1 diangkat, 1 dibawa. Apa ini, saudara? Ini berbicara tentang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang 1 benar-benar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Yang 1 lagi tidak sepenuhnya. Sama seperti gadis bodoh dan bijaksana. 10-10-nya adalah anak-anak Tuhan. Namun pada saatnya terbukti dia tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena minyak tidak tersedia di dalam hidup dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran tentang akhir zaman memang tidak bisa diajarkan hanya dalam 1 kali pertemuan. Tetapi pada hari ini kita diingatkan, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Dan dia sedang tidak menunda-nunda kedatangannya. Dia mendorong kita untuk terus memberitakan Injil. Memuridkan seluruh bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Dia mendorong gereja-gereja Tuhan bangkit di akhir zaman untuk menyatakan kuasa Allah. Biarlah kita menjadi bagian dari orang-orang itu. Sampai Tuhan Yesus mengangkat kita kembali bertemu dengan dia di awan-awan permai. Kiranya kita semua menerima berkat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat dan penutup. Namun sebelumnya mari kita naikkan pujian terlebih dahulu. Nyatakan kemuliaannya. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melanda umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang.
Siapakah yang akan menyelamatkan kami ya Tuhan dari segala kesusahan yang melanda seluruh dunia? Tanda-tanda akan kedatangan-Mu ya Tuhan sungguh membuat kami tidak bisa berleha-leha, namun kami harus mendekat selalu kepadamu. Karena kami tahu ya Bapa, jika Engkau datang dan menginjakkan kaki-Mu di bumi ini, maka tidak ada satupun manusia yang bisa bertahan dan bisa selamat. Namun Engkau akan membuat kepada kami bahtera keselamatan, yang akan membuat kami luput dari murka yang akan tercurah di seluruh bumi. Kami berserah kepadamu ya Allah, dan kami memohon tuntun dan bimbinglah kami umat-Mu untuk selalu mendengar akan setiap peringatan-Mu dan melakukannya dan berjaga-jaga seturut dengan pengajaran-Mu. Luputkan kami ya Tuhan dari segala yang jahat. Luputkan kami dari segala kesesatan, dan biarlah umat-Mu boleh bangkit menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kami berdoa memohon agar Engkau memberi keselamatan kepada seluruh umat-Mu, jemaat GBS Baladewa, dari yang termuda sampai yang tertua, pria ataupun wanita. Tuhan berkenan senantiasa memegari kami dengan perlindungan-Mu, agar kami jangan melangkahkan kaki kami dan mengarahkan hati kami kepada perkara-perkara dunia yang akan membawa kepada kebinasaan. Tapi sebagai kumpulan anak-anak-Mu yang telah Engkau persatukan sebagai bagian dari gereja yang Tuhan Yesus bangun di seluruh bumi, biarlah kami boleh menjadi gereja yang selalu melakukan apapun yang Engkau perintahkan kepada kami. Biar kami menjadi biar kami menjadi umat yang senantiasa berjaga-jaga dan mengerti firman-Mu ya Tuhan. Beri kepada kami ya Bapa keberanian untuk bersaksi, sebab banyak orang yang belum mengenal akan nama-Mu dan mereka membutuhkan Engkau sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang dapat membawa kepada keselamatan hidup kekal bersama Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh saudara-saudara kami yang tidak segereja dengan kami, tetapi ya Tuhan bergabung dan melihat ya Tuhan dan ikut beribadah dalam ibadah tengah minggu ini. Dimanapun mereka berada dan apapun Tuhan latar belakang gereja mereka, kami mohon Tuhan selamatkan. Tuhan beri ya Tuhan tuntunan dan bimbingan agar tak ada satupun dari mereka yang menjadi tersesat. Bahkan kami berdoa untuk seluruh umat Kristen di Indonesia dan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, agar Engkau membangkitkan kami gereja-Mu dan menyatakan kuasa-Mu yang berlimpah di hadapan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami bermohon kepadamu Tuhan, selamatkan negeri kami, lawat negeri kami dengan Injil-Mu, ampuni bangsa kami, dan selamatkanlah ya Tuhan. Negeri ini hanya membutuhkan Engkau Tuhan Yesus yang akan memberi kepada kami jaminan keselamatan. Jamah hati seluruh bangsa Indonesia untuk dapat menerima Injil yang diperdengarkan kepada mereka dan mereka menjadi selamat. Jika Engkau sanggup untuk membuat seluruh kota Ninive bertobat, maka kami percaya Engkau juga sanggup untuk mengadakan pertobatan besar bagi seluruh bangsa Indonesia, dari rakyat jelatanya sampai mereka yang duduk di pucuk pimpinan tertinggi, yang duduk di istana-istana. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan. Oleh sebab itu kami berdoa, lindungi umat Kristen ya Tuhan. Karena dalam perjuangan kami untuk memberitakan Injil, kami tahu kami akan mendapat penolakan di sana sini. Namun jika Engkau bersama kami, Roh Kudus menyertai kami, mereka yang menolak akan berbalik menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk petobat-petobat baru, biarlah mereka juga boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu dan dijauhkan dari segala ajaran-ajaran yang membuat mereka menyimpang dari jalan kebenaran-Mu.
Ya Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu, para penginjil yang pergi ke tempat-tempat jauh untuk memberitakan kebenaran-Mu. Berkatilah orang-orang yang telah memberikan diri untuk menjadi hamba-Mu, para gembala-gembala yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di tempat-tempat yang miskin, yang ada ya Tuhan, di tempat-tempat yang berkekurangan. Mereka ya Bapa yang tetap rela melayani Engkau. Mohon Tuhan kuatkan dan berkati. Kami berdoa ya Tuhan agar kiranya Engkau juga memberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Biarlah berkat yang dari Tuhan boleh sampai di rumah kami, di meja, piring, mangkok dan gelas kami. Dan kami juga bermohon kepadamu, ya Tuhan, beri kepada tubuh kami kekuatan untuk menolak segala penyakit yang telah banyak Tuhan berkeliaran sebagai wabah, sebagai pandemi, sebagai epidemi, apapun itu namanya. Biarlah kami beroleh kekuatan yang dari Tuhan menolak semua kuasa kegelapan berupa penyakit yang mencoba menyerang kami. Ya Tuhan, kami berdoa agar di negeri kami bertambah-tambahlah jumlah bilangan orang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa memohon agar Tuhan berkenan meluputkan dari negeri kami berbagai-bagai bencana yang sedang mengintip di akhir zaman. Bencana gempa, tsunami, dan megatrust. Demikian juga Tuhan gunung meletus, tanah longsor, bumi terbelah, rupa-rupa bencana angin yang mengerikan, dan kemarau yang berkepanjangan, hutan-hutan yang terbakar. Mohon Tuhan jauhkanlah itu dari negeri kami. Lindungi kami dari berbagai-bagai bencana alam. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, lindungi juga negeri ini ya Bapa dari bencana-bencana penyakit yang menyerang manusia, hewan dan ternak, ikan, unggas, dan bahkan yang menyerang kepada tumbuh-tumbuhan di sawah, di ladang, di kebun, bahkan di hutan. Limpahkanlah bagi negeri kami Tuhan kelimpahan bahan pangan dan bahan pokok. Jauhkan daripada kami ya Tuhan negeri kami bencana kelaparan, agar setiap rakyat Indonesia tercukupi kebutuhan makannya. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau juga meluputkan dari negeri kami ya Bapa bencana ekonomi yang sekarang mulai kami rasakan dan sudah terjadi di mana-mana. Berikan jalan keluar dan Tuhan beri hikmat kepada setiap penentu kebijaksanaan untuk dapat menanggulangi dan mencegah Tuhan bencana ekonomi yang lebih parah lagi. Kami berdoa untuk pemimpin tertinggi negeri ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh kabinetnya dan semua orang-orang penting di dunia, di negeri kami, baik itu ya Bapak sipil maupun tentara dan polisi dan bahkan hakim, jaksa. Semua kami mohon Tuhan agar Engkau memegang mereka, menolong mereka di dalam mengambil keputusan atas setiap pekerjaan yang mereka harus kerjakan. Demikian juga dengan seluruh pejabat-pejabat daerah, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin tingkat rendahnya, Tuhan kendalikan. Kami berdoa bermohon kepadamu ya Allah, kiranya bangsa ini dipimpin oleh kebenaran-Mu saja. Kuasa-Mu Tuhan Yesus yang Kau nyatakan kepada pemerintahan negeri ini, terlebih ya Tuhan pemerintahan yang akan datang. Kami bawa Tuhan Presiden terpilih kami Bapak Prabowo dan Wakil Presidennya ya Tuhan Bapak Gibran. Kami mohon Tuhan kiranya lembutkan hati mereka agar memiliki hati ya Bapa yang peduli akan kemajuan negeri ini. Bapa beri hikmat-Mu, beri pertolongan-Mu, beri perlindungan-Mu. Terlebih ya Tuhan dari segala jebakan, dari segala fitnah, bahkan dari segala kuasa kegelapan. Tuhan tolong lindungi kedua hamba-Mu yang sudah menjadi pilihan bagi rakyat Indonesia untuk memimpin kami 5 tahun mendatang.
Kami berdoa untuk pilkada serentak yang akan diadakan beberapa bulan lagi. Mohon Tuhan campur tangan, pilihkan bagi kami ya Tuhan pemimpin yang seturut dengan rencana-Mu, yang takut akan Tuhan, yang peduli akan nasib bangsa dan rakyat Indonesia. Tuhan, kami berdoa, lindungi juga negeri kami dari ancaman peperangan, baik perang cyber, perang biologis, dan perang fisik. Biarlah setiap jengkal ya Tuhan, wilayah yang sudah Engkau anugerahkan sebagai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap menjadi kedaulatan bangsa ini sampai Engkau datang kembali. Oleh sebab itu kami bermohon kepadamu ya Tuhan, bangkitkan dan lindungilah umat-Mu ya Bapa, bangsa Indonesia, agar kami lebih lagi bebas untuk memberitakan Injil. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus yang dapat menolong dan membangkitkan dan memajukan negara kami Indonesia. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk peperangan yang ada di Timur Tengah antara Israel dan juga Palestina. Kiranya itu ya Tuhan boleh segera berhenti oleh kerana kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah ya Tuhan pertikaian di sana jangan lagi ya Tuhan merembet dan mengarah kepada peperangan yang lebih luas. Tetapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kiranya ada solusi yang terbaik bagi kedua bangsa ini untuk berdamai. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesejahteraan Yerusalem, kedamaiannya. Biarlah ya Tuhan kota itu boleh tetap menjadi kota damai. Kota di mana kami boleh melihat saksi dan tanda yang nyata tentang keberadaanmu di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya di sana juga ada penginjilan yang menjamah orang-orang Israel dan Palestina, agar mereka juga boleh sampai kepada Injil-Mu dan menjadi selamat. Kami berdoa untuk kesejahteraan negeri itu. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih ya Bapa. Dan kami sekarang berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala kami. Kami mohon Tuhan kekuatan dan berkat serta kesehatan Engkau curahkan kepada Ibu Gembala kami. Biarlah di masa tuanya dia boleh merasakan kekuatan yang dari Allah selalu menyertai kepadanya. Hingga dia tidak berhenti untuk selalu memberitakan kebenaran firman-Mu. Karena Roh Kudus kiranya selalu ada di dalam hati dan kehidupannya. Berkatilah dia dan seluruh jemaat yang menjadi gembalaannya. Terima kasih Bapa. Tuhan, inilah seru doa permohonan kami. Sungguh sangat jauh dari sempurna. Tetapi dengan bersukacita dan menyembah kepadamu, kami bermohon kepadamu ya Allah Bapa di surga. Kiranya Engkau berkenan menyempurnakan, menerima dan mengabulkan doa permohonan kami. Karena kami percaya ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu adalah sempurna. Biarlah semua Tuhan Engkau berikan, Engkau kabulkan, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.